Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Abdul Muttalib hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Yang sama-sama pula kita hormati Habibana Habib Ja'far Al-Qaf hafizallahu ta'ala, Ustaz Giri, Ustaz Asep, para asatidzah, Pak RW, Pak RT, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini Allah sedang masih memberikan kesempatan untuk kita semua dalam memperingati Maulid Nabi, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap langkah kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setiap yang kita ucapkan berupa salawat diberikan oleh Allah pahala di sisinya, insyaallah. Amin. Dan juga mudah-mudahan sepulangnya kita dari majelis ini, kita masih diberikan rahmat dan kasih sayang Allah serta pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama-sama kita mendapatkan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tadi kita sama-sama sudah mendengar anak-anak yang masih pada kecil tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, melantunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, serta membacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau anak-anak biasanya kalau belajar Al-Quran atau belajar apapun itu cepat sekali mereka bisa menangkapnya. Betul atau betul? Kenapa kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini lebih sulit mempelajari segala macam hal termasuk Al-Quran? Mungkin kita baru baca Al-Quran, baru baca basmalah, udah ingat, aduh cicilan rumah masih belum dibayar. Baru mulai belajar juz amma misalnya, udah ingat lagi, aduh air belum dibayar, anak-anak belum bayaran sekolah, dan yang lain sebagainya. Mumpung anak-anak kita masih kecil, kita didik mereka dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga dikatakan at-ta'allumu fis sighari kan-naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu atau mengukir di atas batu. Gampang bagi mereka untuk belajar, bahkan menghafal Al-Quran mereka cepat sekali. Makanya mumpung mereka kecil, ajari segala macam semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Jangan sampai yang diajarin adalah lagu-lagu di TikTok misalnya. Bentar-bentar kita melihat ada anak-anak melihat handphone yang ada dia bikin di sosial media yang
ada yang joget-joget, ada yang nyanyi-nyanyi nggak jelas, dan ternyata bukan cuma anaknya doang, bapak ibunya ikutan. Ini yang menjadi masalah besar sebetulnya dalam lingkungan kehidupan kita yang saat ini. Oleh karenanya patokan kita dalam mempelajari akhlak itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, anak disekolahin bu, jangan gelang mulu yang digedein, sekolahin anaknya. Ada yang bilang, Ustaz, itu bapaknya kagak sekolah hidup. Kalau cuma sekedar hidup, pohon asem di depan juga hidup. Betul apa betul? Kalau cuma sekedar hidup, pohon juga bisa hidup. Kalau manusia ada kewajiban lain selain daripada hidup. Salah satunya adalah belajar. Di sini alhamdulillah di perumahan kita ini saya kayak lagi ngomong, bukan kayak lagi ceramah, saya lagi ngomong sama tetangga sendiri. Di lingkungan kita alhamdulillah ada masjid, ada musola, ada pendidikan Al-Quran, ada segala macam fasilitas dari untuk belajar agama. Gunakan sepenuhnya untuk kebaikan masa depan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak yang kecil-kecil tadi itu, merekalah yang doanya nanti akan sampai kepada kita saat kita di yaumul kiamat kelak, atau saat kita di alam kubur nanti. Waladun soleh yad'ulah salah satunya. Amalan yang bakalan sampai nanti kita di alam kubur. Nanti alam kubur itu bukan sesuatu yang terang seperti saat ini. Kalau kita lihat di bawah tanah itu gelapnya luar biasa gelap, tidak ada cahaya. Apa yang bisa memberikan cahaya? Salah satunya adalah anak-anak kita yang sekarang kecil-kecil ini. Itu akan memberikan cahaya yang begitu terang ketika mereka mendoakan orang tuanya. Jangan sampai saat orang tuanya meninggal, yang ada dia ngambil handphone, difoto, diupload, dan tidak didoakan. Kalau sekedar difoto, diupload tapi didoakan dan minta didoakan sama orang lain, silahkan. Tapi kalau seandainya orang tuanya meninggal, yang ada cuma update status, ya bapak meninggal, udah selesai begitu doang. Mana doanya? Sayang sekali kita dikaruniai amanah yang besar berupa anak, tapi anak itu tidak memberikan apa-apa saat kita di alam kubur nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Biarkan mereka belajar sebanyak mungkin, biarkan mereka menghafal Al-Quran sebanyak mungkin, hadis-hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan kepada mereka, biar mereka ambil semuanya. Ada juga yang bilang, Ustaz, Rasulullah nggak sekolah. Kata siapa? Zamannya memang berbeda. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, ibunya Sayyidah Aminah ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keterbatasan kemampuannya. Bagaimana caranya zaman dulu? Karena dahulu itu tidak ada yang namanya sekolah. Sekolah itu baru dimulai pada saat Rasulullah memberikan majelis-majelis ilmu. Rasulullah lah yang memberikan sekolah-sekolah pada mulanya. Namun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Sayyidah Aminah menyerahkan, merelakan berpisah dengan anaknya, merelakan diberikan untuk diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke daerah terpencil namanya Desa Hudaybiyah. Desa Hudaybiyah itu di daerah Taif. Tahu Bu Taif? Pasar Kemis belok kanan dikit. Dahulu kala Taif itu di Saudi Arabia. Dahulu belum ada yang namanya Saudi Arabia. Dari Mekah masih ratusan kilo lagi. Itu daerah yang cukup jauh dari kota Mekah. Dengan keterbatasan biaya, Sayyidah Aminah menyerahkan anaknya. Awalnya anaknya tersebut yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di masa remaja, masa dewasanya,
Sayyidah Aminah hanya memiliki harta yang ia miliki tidak seberapa. Pada saat itu Halimatus Sa'diyah mempertimbangkan bagaimana saya harus mengasuh anak ini tanpa harta yang cukup. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dibawa Rasulullah SAW menuju desa Hudaybiyah yang jaraknya begitu jauh. Di sini kita mendapatkan hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama, hikmahnya adalah dalam memberikan pendidikan anak tidak usah memikirkan masalah biaya. Berikan yang terbaik, Allah yang akan mencukupkan biaya tersebut. Ada di antara kita masukin anaknya ke pesantren, biayanya mahal. Kalau dihitung-hitung, mungkin dihitung-hitung uangnya nggak cukup. Tapi Allah yang mencukupkan biaya tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW yang saat itu ibunya Aminah tidak memiliki biaya yang mencukupi, tapi Allah yang mencukupi. Ini adalah hikmah yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Aminah ingin memberikan pendidikan terbaik. Kenapa dibawa ke daerah sana? Karena di wilayah Hudaybiyah itu jauh dari kota besar. Sedangkan kota Mekah yang disebut sebagai Ummul Qura, ibu kota kalau sekarang dinamakannya, banyak orang yang berdatangan ke kota Mekah dari negara ini, dari wilayah sana dan sini, dengan bahasa yang bercampur aduk dan belum tentu bahasanya baik. Sayyidah Aminah ingin melindungi anaknya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sayyidah Aminah ingin melindungi anak satu-satunya yang yatim pada saat itu agar terhindar dari segala macam keburukan karakter orang-orang yang datang ke kota Mekah pada saat itu. Maka pilihlah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama pendidikan akhlak. Ini adalah hikmah yang kedua. Mungkin ada di antara kita, anak saya nanti kalau sudah besar ingin jadi pejabat tinggi. Silahkan jadi pejabat tinggi, yang penting berakhlak. Tapi kalau misalnya dari kecil, saya pengen sekolahkan anak saya di Amerika misalnya, di Amerika, di Eropa, di sana dan sini, tapi tidak mendapatkan pendidikan agama, maka percuma semua pendidikan tersebut. Kita hanya membentuk orang-orang pintar yang nantinya akan menjatuhkan harga diri kita. Orang-orang pintar yang nantinya tidak bisa mendoakan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka terutama kita berikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Pendidikan tertinggi di dalam sebuah ilmu adalah akhlak. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan akhlak yang baik, untuk mengajarkan akhlak. Karena dikhawatirkan ketika ada orang pintar, sekarang belum lama ini kita mendengar berita ada orang yang mungkin pendidikannya sampai S1, S2, S3, bahkan mungkin kalau ada di atas S3 bisa jadi diambil S4, S5 dan seterusnya, bisa jadi saking pinternya. Tapi karena nggak ada pendidikan akhlak, akhirnya mereka menjadi koruptor. Akhirnya mereka menjatuhkan atau mengambil uang rakyat misalnya. Akhirnya mereka tidak bisa memberikan doa-doa terbaik untuk orang tuanya. Na'udzubillah. Maka yang pertama untuk pendidikan akhlak kita adalah lingkungan yang baik dan sehat. Disitulah Rasulullah dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke wilayah yang mana di sana mereka berbicara dengan bahasa Arab yang baik. Bagaimana bahasa Arab di daerah sana? Di sana menggunakan bahasa Arab yang fusha, mungkin bisa dikatakan seperti ini. Dan yang kedua, sebagai pendidikan karakter atau akhlak anak-anak kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, beliau memberikan majelis-majelis ilmu. Kalau sekarang adalah sekolah-sekolah yang ada. Maka dari yang ketiga tadi lingkungan, yang kedua sekolah. Nah, yang pertama justru ini yang paling penting dalam pendidikan akhlak anak-anak kita nantinya.
Ini kebetulan ada yang pesan sama saya, Ustaz, tolong dong omongin masalah pendidikan akhlak anak-anak zaman sekarang. Nah, kebetulan yang pertama ternyata yang sangat mempengaruhi karakteristik anak atau akhlak anak adalah rumah. Di rumahlah mereka banyak belajar. Justru di rumah mereka mendapatkan pelajaran. Ini untuk mendapatkan pendidikan karakter dari rumah, ada hal yang paling penting yang justru banyak dilupakan. Yang paling penting adalah kerjasama antara bapak dan ibu. Kerjasama, seandainya misalnya, nah bila bapaknya misalnya nggak ada, maka ibunya harus bisa membuat karakter anak itu tidak kehilangan sosok ayah. Bisa jadi dengan pamannya atau kakeknya, sebagaimana Rasulullah SAW masih memiliki kakek yang benar-benar bisa untuk mendidik anaknya sebagai laki-laki yang utuh. Di sini malah ada yang bertanya, Ustaz, apa nanti kalau saya seandainya sama suami saya masuk surga, apa Allah akan satukan lagi? Apa jawaban Ustaz tersebut? Insya Allah, kalau abu dan ummu atau ibu dan bapak misalnya sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan disatukan kembali dalam surganya Allah. Lalu apa kata ibu tersebut? Ya, sama dia lagi katanya. Ini dari sini sudah menandakan ternyata untuk memikirkan akhirat saja mereka nggak mau duduk berdua. Bagaimana di dunianya? Maka kerjasama antara seorang ibu dan ayah itu benar-benar penting sekali dalam mendidik karakter anak. Anak diam-diam mereka merekam apa yang diucapkan oleh ayahnya dan ibunya. Mereka merekam apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya. Kalau misalnya ini ya, misalnya ada seorang ibu ngomelin suaminya, misalnya, insya Allah di Cikupa sini nggak ada, insya Allah nggak ada satu. Ada ibu-ibu misalnya ngomelin suaminya, kedengeran sama anaknya akan belajar. Oh, kalau nanti saya punya suami, saya gituin juga ya kayaknya. Oh, kalau saya menjadi seorang suami misalnya yang laki-laki, saya bakalan diomelin lagi sama istri saya. Bisa jadi mereka akan berpikir seperti itu. Kalau kata anak laki-laki, saya masih kecil diomelin sama ibu, udah gede diomelin sama si istri, udah tua kan diomelin sama anak-anak, kapan gak diomelinnya? Ini dilema menjadi laki-laki, katanya seperti itu. Maka itu harus diputus. Seandainya pun suami istri itu ada konflik misalnya, maka jangan pernah di depan anak-anak, karena anak-anak itu akan merekam semuanya. Mungkin mereka tidak menulis itu semua, tapi mereka menulis di otak mereka dan di hati mereka. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka pendidikan di rumah itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Ini kalau misalnya saya ngisi seminar tentang parenting, ini semuanya udah langsung pada nyatet biasanya. Kenapa? Karena ternyata di dalam rumah itu sama seperti sekolah, bahkan lebih daripada sekolah. Suami menjadi kepala sekolah, istri menjadi gurunya. Suami membuat kurikulum sekolah yang ada di rumah, istri eksekusi. Bahkan suami ikut eksekusi juga. Maka di situ pendidikan yang penting harus dimulai dari rumah dulu. Ini yang ada di rumah, anak-anak gak betah. Kenapa? Melihat piring pada terbang mulu misalnya, atau melihat panci bentar-bentar ada yang geprak-geprak panci mulu. Ini ada yang lagi kayaknya lagi marah-marah ini. Karena di balik marahnya seorang istri biasanya ada suami yang gak tahu kesalahannya apa. Banyak yang seperti itu. Ini yang bilang betul kan? Karena memang terkadang terjadi hal-hal seperti itu. Suaminya pulang kerja misalnya, istrinya sudah keadaan capek, dua-duanya capek, sama-sama capek mental, sama-sama capek tenaga. Akhirnya disitulah masuk
masuk setan. Ketika setan udah masuk ke dalam jiwa yang lelah, ini bahaya sekali. Apalagi buat ibu-ibu. Bu, masih suka nonton drama Korea, Bu? Atau mungkin ada yang nonton Hollywood atau Bollywood ya sekarang? Dulu itu sering mendengar ada ibu-ibu sering nonton Bollywood. Sampai berkhayal, di situ setan masuk. Wah, ngelihat film Bollywood ada Shah Rukh Khan. Melihat suaminya bukan Shah Rukh Khan, meresahkan. Jangan membandingkan yang kita ada pada saat ini dengan sesuatu yang lain. Karena setan akan mencoba mengusik hati kita dengan membanding-bandingkan dengan yang lebih baik atau mungkin seakan-akan lebih baik. Padahal suami kita, Bu, Pak, istri kita, Pak, itu sudah Allah tentukan jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini. Dan itulah yang terbaik yang Allah tentukan untuk kita. Jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Apa yang ada di drama Korea itu hanya film. Ada laki-laki kelihatan romantis banget. Pokoknya suaminya datang pulang kerja, suaminya yang langsung, waduh, istriku yang lagi cantik ini, misalnya, istriku ini lelah ya, capek di rumah ya, sini ayah pijitin. Waduh, ini udah kayak drama Korea misalnya. Udah, istri di rumah aja, duduk tenang, main handphone aja, udah misalnya. Biar saya nyuci, saya masak. Wah, itu khayalan. Mungkin di film Korea ada seperti itu. Jangan dibanding-bandingin. Mungkin di Cikupa juga banyak ya seperti itu. Tapi jangan pernah membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan siapapun, baik itu tetangga kita sendiri atau mungkin apa yang ada di dalam film-film yang tidak jelas itu. Karena pada hakikatnya itu hanyalah sebuah drama untuk memanas-manasin. Bisa jadi manas-manasin. Apalagi kalau misalnya kita mendengar ada kata-kata yang bikin istrinya marah tiba-tiba. Oh, suami yang baik itu harus pengertian sama istrinya. Kalau nggak ngerti sama istrinya, itu berarti nggak sayang. Misalnya ada yang sampai seperti itu tulisannya. Dan akhirnya istrinya berkhayal, wah, kalau begitu kayaknya suami saya nggak sayang nih, suami saya nggak tahu saya maunya apa. Gimana mau tahu? Kalau misalnya lagi jalan nih suami istri, saya mau makan apa? Ya terserah katanya. Yuk kita makan pecel lele. Aduh, oh nggak mau, bau amis. Ya udah pecel ayam aja. Nggak mau makan nasi. Ya udah makan spaghetti. Aduh, enggak deh katanya. Terus mau makan apa? Terserah. Terserah lagi suami suruh nebak. Kapan taunya lu suaminya? Ini kita bukan peramal ya. Suami itu luar biasa. Kalau ada suami yang sabar menanggapi marahnya istri, kalau belum meninggal jangan dikubur, Bu. Ya belum meninggal jangan dikubur ya. Ini luar biasa. Kalau ada suami yang bisa sabar sama kelakuan istrinya, itu sudah mendapatkan surga dunia. Karena hakikatnya mungkin dalam hati suami, bener nih. Bener bisa jadi seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan 3 hal yang boleh berbohong. Apa yang dibolehkan berbohong? Yang pertama, berbohong saat berperang. Ketika kita berperang, kita membuat strategi yang menipu mereka, itu berbohong boleh. Yang kedua, mendamaikan 2 saudara muslim yang ingin saling bunuh satu sama lain, kita boleh berbohong. Yang ketiga, tahu Bu apa? Yang ketiga yang dibolehkan adalah suami boleh berbohong kepada istrinya. Tapi belum sampai situ. Ini jangan diambil setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah nanti dibilangnya, wah kalau gitu saya kalau habis nongkrong bilang aja habis dari majelis tadi. Padahal nongkrong di depan sampai pagi misalnya. Bilang aja, waduh lagi curhat sama ustadz, lagi banyak nih permasalahan. Itu bohong beneran.
Maksudnya yang diajarkan adalah berbohong, memberikan romantis dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengatakan kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat Humairah yang kemerah-merahan, dibawa romantis. Kehidupan rumah tangga yang romantis akan memberikan kehidupan yang baik bukan hanya kepada dua suami istri tersebut, tapi juga kepada anak-anaknya. Kadang ada yang terlalu jujur, dibilang ayah kulit mama hitam gak sih? Waduh, dekil. Itu terlalu jujur. Ini yang ada bukannya dapat pencerahan, malah pemarahan. Istri yang tadinya udah enak-enak malah jadi marah, udah gak mau ngapa-ngapain, itu dibilang pasti kayak begitu. Waduh, langsung darah tinggi bisa jadi. Disinilah akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita terapkan bahkan sampai era zaman sekarang, yaitu memberikan karakter kepada anak-anak kita dan keluarga kita dimulai dari suami dan istri. Istri memahami suaminya, suami pun memahami istrinya, saling memahami agar kehidupan anak-anak kita kelak mencontoh dengan kehidupan yang baik antara suami dan istrinya. Karena suatu hari iblis kedatangan para syaitan. Syaitan yang menggoda manusia itu datang memberikan laporan kepada iblis. Ada syaitan yang melapor, wahai Tuan Raja, katanya, aku telah menggoda umatnya Muhammad untuk tidak sholat. Wah, bagus katanya. Datang lagi, aku telah mengajak umat Muhammad untuk bermaksiat di jalan Allah. Wah, bagus. Ada lagi syaitan yang datang, wahai Tuan Raja, aku telah menghancurkan kehidupan dalam satu keluarga. Nah, inilah yang aku cari, kata iblis tersebut. Karena apa? Kehancuran dimanapun itu dimulai dari kehancuran keluarga. Kalau keluarga sudah hancur, di rumah yang ada piring yang terbang mulu, kata-kata yang kasar terus antara suami sama istri, dan semuanya di depan anak-anak kita, maka generasi selanjutnya akan terus menjadi seperti itu. Maka kehidupan di rumah harus benar-benar dilaksanakan. Yang pertama dari suami dan istri, yang kedua kepada anak-anak kita. Nah, bagi yang diamanahi Allah berupa anak, ini hati-hati sekali. Kita kalau misalnya mobil kita hilang, kira-kira kita sedih apa enggak? Sedih. Tapi kalau mobil orang lain yang ada di Jakarta, ada orang di Jalan Bakti misalnya, di berita mobilnya hilang, kira-kira kita sedih enggak? Enggak. Kenapa? Kita enggak kenal. Dan itu bukan mobil kita. Kalau itu mobil kita yang hilang, kita pasti sedih. Maka ketika kita diamanahi seorang anak, anak itu adalah amanah bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita didik. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu amanah, maka berikan amanah itu kepada yang memberikan amanahnya dengan baik. Siapa yang memberikan amanah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di era teknologi canggih 20 atau 30 tahun yang lalu, kita nggak pernah terfikir bahwa kita bisa bicara lihat-lihatan pakai handphone. Betul atau betul? 20-30 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang akan datang, itu akan ada sesuatu yang jauh lebih canggih daripada itu, yang daripada saat ini kita miliki. Siapa yang akan mengatur itu semua? Anak-anak kita yang sekarang tadi baru pada tampil. 20-30 tahun yang akan datang, mereka lah yang bersaing di luar nanti untuk menciptakan teknologi-teknologi baru dan merasakan teknologi-teknologi baru. Tapi jangan sampai gara-gara teknologi kita terbuai. Jangan sampai gara-gara kita lengah mengatur anak-anak kita, mereka bebas bermain gadget, mereka bebas bermain handphone, sehingga kita menyesal di kemudian hari
kita melihat anak-anak yang tidak tahu agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lebih baik capek sekarang di dunia ngatur anak kita, nyuruh mereka untuk sholat, nyuruh mereka untuk baca Quran, nyuruh mereka untuk belajar, daripada kita menyesal dan capek nanti ketika mereka dewasa, kita sudah tua misalnya, mereka menjadi anak yang tidak punya akhlak. Na'udzubillah. Anak-anak yang tidak berbakti. Na'udzubillah. Bahkan saat kita mati misalnya di alam kubur, anak-anak itu nggak mampu mendoakan kita di alam kubur. Na'udzubillah. Maka lebih baik capek sekarang ngatur mereka, nyuruh mereka sholat, nyuruh mereka belajar, nyuruh mereka hafal Quran, daripada kita capek nantinya. Bukan hanya capek saat kita tua, tapi capek saat kita di alam kubur. Tidak ada doa-doa yang nyampe kepada kita, hanya doa-doa kecil yang mungkin disampaikan saat ada orang yang berwasilah, misalnya li jami'il muslimin wal muslimat. Nah, saat itu kita kebagian pahala yang kecil-kecil karena untuk menyeluruh semua umat muslim. Tapi ada yang lebih utama, doa anak. Ya Allah, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang mengucapkan doa itu, mungkin kita mendengarnya sekedar kata-kata, tapi aslinya kata-kata itu akan menolong kita dari segala macam siksaan, menolong kita dari segala macam kegelapan yang ada di alam kubur. Betul apa betul? Insya Allah. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita ajak anak-anak kita, lingkungan kita, keluarga kita. Insya Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh." Seandainya satu kampung, satu wilayah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rahmat yang sebesar-besarnya bagi mereka, bagi orang-orang yang ada. Mumpung kita sama-sama kumpul di sini semua, jarang-jarang ini kita kumpul seperti ini ya Bu, betul? Jarang-jarang kita ada momen-momen penting seperti ini. Yuk sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah, dan diberikan kepada anak cucu kita sehingga mereka kelak menjadi generasi yang tidak lemah. Karena kata Allah, "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Takutlah kalian akan generasi anak cucu kalian, generasi yang lemah keimanannya, lemah ketakwaannya, serta buruk akhlaknya. Na'udzubillah. Karena yang seperti itu generasi yang akan hancur lebur nanti ketika kita sudah tiada. Na'udzubillah. Oleh karenanya di malam yang mulia ini, ya, bukan mengajarkan tapi mengajak kepada kita semua, dan wasilah ini pun bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, namun juga terutama untuk saya pribadi. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita semua diberikan keluasan rezeki untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah kelak, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pasti banyak sekali kesalahan dan kekurangan, itu semua dari pribadi saya yang masih belajar ini. Syukran wa barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.